Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra ingin berbicara mengenai bagaimana hidup ini jadi berarti, dan hidup itu jadi berarti oleh karena hidup kita dipimpin oleh Roh, bukan dalam kedagingan. Saudara, dalam masa-masa saat sekarang ini, banyak kali orang-orang yang beriman berguguran oleh karena mereka tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh, tetapi mereka hidup dipimpin oleh kedagingan mereka. Emosi yang meledak, ketidaksabaran, ya, kemarahan, juga kefrustrasian, depresi, dan lain sebagainya itu merupakan buah-buah daripada daging itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita ini dipimpin oleh Roh, ya, dan hidup kita yang sekarang ini, ya, yang akan menghadapi new normal ini. Saudara, new normal kita tidak akan bisa balik kepada kehidupan di mana kita pernah jalani di tahun 2019. Kita akan menghadapi satu kehidupan dengan tradisi ataupun satu gaya hidup yang baru, yaitu new normal ini. Banyak orang berbicara tentang new normal. Tapi saya yakin percaya bahwa kita, sejak kita lahir baru, new normal kita itulah yang kita terapkan sampai sekarang. Tidak ada perubahan, kita tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana caranya kita mendapatkan hidup yang berkenan ataupun hidup yang berarti? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan life meaningful. Life, L-I-V-E, atau L-I-F-E. Ya. Life itu berbicara tentang love. Love brings meaning. Selalu Tuhan katakan bahwa kasih itu sangatlah berarti bagi kita semua. Bahkan ketika dia hendak menuju kepada rumah Bapa, dia sendiri berkata kepada murid-muridnya, jikalau kita ini saling mengasihi, maka Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Itu terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Dibutuhkan kasih untuk menjadikan hidup ini berarti. Tanpa kasih, hidup itu tidak ada artinya. Dan bagaimana kita bisa berbicara tentang hidup itu dipimpin oleh kasih agape, jika kita tidak pernah sharekan, kita tidak pernah bagikan. Kasih bukanlah kasih sebelum itu dibagikan. Jelas sekali bahwa ketika kita membagikan kasih, itu adalah penginjilan kita kepada orang lain tanpa huruf ataupun perkataan. Action speaks louder. Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia ketika dia melihat bahwa jemaat Galatia ini dahulunya hidup mengumbar nafsu kedagingan. Maka dia percaya, dia berikan satu kebenaran, yaitu hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Kemudian dia berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kemudian dia bedakan, dia bicara tentang Hagar dan dia bicara tentang Sarah. Kemudian yang terakhir di pasal yang ke-5, dia bicara tentang bagaimana hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal yang ke-2 ayat yang ke-20 itu sangat menarik sekali. Dikatakan bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalam kita. Apa artinya itu? Ketika Yesus naik ke surga, kembali ke rumah Bapa, dia berkata demikian, nantikanlah aku di Yerusalem. Aku akan kirimkan Roh Penghibur, the other comforter, the other helper. Ketika Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi, maka murid-murid mengalami new normal. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami new normal. Sudah tidak seperti yang dahulunya, yang imannya seperti yoyo, satu hari senang, satu hari ya susah.
Satu hari di atas, satu hari di bawah. Tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sangat menarik sekali. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus tentunya penuh dengan kasih. Dan kasih itulah yang memberikan uh, life itu different, taste different. Saudara bisa lagi mengerti akan keadaan orang lain. Saudara menolong orang lain. Dan saudara menerima keadaan orang lain sebagaimana adanya. Tanpa tuntutan apapun. Itu tidak mudah bagi kita yang selalu hidup dalam kedagingan. Ego kita nomor satu. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kasih memberikan kehidupan menjadi berarti, maka pusat kita kepada orang lain, bukan diri kita sendiri. Itu yang L. Love brings meaning. Yang kedua adalah I. Involvement. Bagaimanapun juga Tuhan tidak akan biarkan saudara hidup ya, beriman dan sendirian, isolasi. Makanya isolasi ini sangat membuat kita frustasi karena kita diciptakan bukan karena isolasi. Ketika dahulu saya masih kecil, doyanan saya adalah membaca ya, kitab silat ataupun buku cerita silat karangan Koping Hu. Saya selalu lihat pendekar-pendekar yang hebat-hebat itu selalu bermeditasi sendiri, isolasi sendiri, tidak mau berteman, tidak mau ketemu dengan siapapun juga. Kita orang beriman bukan seperti pendekar-pendekar itu. Kita diciptakan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bagaimana kita dikirim Tuhan? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan, ya, Tuhan tidak butuh involvement kita. Kalau Tuhan tidak butuh keterlibatan kita di dalam bermasyarakat, di dalam berkomunitas, maka dia ciptakan Adam saja. Tidak perlu Hawa. Bahkan tidak perlu memberikan satu komen, perintah. Beranak cuculah, bertambahlah banyak, kuasai bumi. Involvement kita ini penting. Terlalu banyak luka di dalam hati, terlalu banyak penolakan di dalam hati, itu membuat saudara tidak bisa involve. Tetapi bagaimana caranya membuat hidup itu berarti adalah saudara mulai terlibat dalam kegiatan sosial, dalam pelayanan, ya, dalam apapun juga yang mendatangkan nama baik Tuhan. Tentunya positif. Involvement saudara kepada yang negatif itu bukan dari Tuhan, itu malahan daripada kedagingan saudara. Kemudian F, faith. Faith ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Namanya saja kita orang yang beriman, kehidupan beriman sendiri. Nah, saudara, di 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan demikian, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ini senjata kita, ini pelor kita. Kehidupan kerajaan selalu menggunakan iman. Sebab tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Itu jelas sekali. Dan iman itu perlu dipraktekkan dalam keseharian. Suatu saat Martin Luther, ya, pencetus daripada kegerakan Protestan itu kembali ke rumah. Dia bertemu dengan istrinya. Istrinya saat itu berpakaian hitam-hitam semuanya, siap seperti berkabung. Martin Luther kaget sekali. Dia katakan, kenapa? Siapa yang mati? Istrinya dengan tenang menjawab, Allah yang mati. Martin Luther menelan ludahnya sudah, dan dia bertanya, apa maksud? Bagaimana engkau bisa? Istrinya menjawab, bagaimana engkau bisa memberitakan Allah itu hidup? Kalau kehidupanmu itu selalu sedih, kehidupanmu itu selalu frustasi. Dari mukamu sudah kelihatan bahwa engkau depresi. Sejak saat itu, Martin Luther merubah cara hidup, gaya hidup dia. Dia selalu sukacita menghadapi apapun. Bagaimana dengan iman kita? Apakah orang lain melihat sukacita di dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir adalah I. Eternal value brings meaning. Nilai-nilai ataupun value-value kekekalan itu memberikan arti dalam kehidupan kita. Tuhan menganjurkan begini, Tuhan memberikan satu perintah kepada gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, tetapi kumpulkanlah harta yang di surga, bagimu harta di surga. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Saudara, dengan cara memberi. Dengan cara memberi.
Kalau orang hidupnya mengasihi dirinya sendiri, selalu memegang ataupun memiliki, tidak mau berbagi. Tetapi dengan cara memberi, maka kita ini benar-benar ya memiliki satu value, satu nilai bahwa kita sedang saving our wealth in heaven. Saudara, tangan yang terlepas ataupun tangan yang terbuka itu jauh memiliki lebih kuasa daripada tangan yang menggenggam. Apa yang saudara genggam hari ini? Mungkin Tuhan sedang meminta kepada saudara untuk melepaskan. Sebab eternal values itu brings meaning. Mungkin saat-saat ini saudara tidak merasa bahwa hidup ini tidak berarti, hidup ini kurang bergairah, kurang bersemangat. Karena pikiran saudara hanya terpusat kepada di dunia ini. Flesh. Tapi biarlah kita mengarahkan pandangan kita kepada perihal yang di atas. Eternal value. Itu yang membuat kehidupan kita lebih berarti. L-I-V-E. Love, involvement, faith, and eternal value. Tuhan memberkati saudara.